Halo, selamat datang di media sosial via YouTube. Saya Lydia Rizwebrina Marbun dari kelas 5U, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Palembang. Nah, di sini saya memaparkan materi hasil resum saya, yaitu pengantar bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Endang Surtioni MPD. Yang pertama, definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukannya. Dan bantuan tersebut diberikan kepada setiap orang. Namun prioritas atau yang diprioritaskan itu dibagikan kepada individu yang membutuhkan atau yang sangat membutuhkan. Sedangkan konseling berarti sebuah bantuan yang diberikan kepada individu dan dalam memecahkan masalah hidup dan kehidupannya yang dihadapi klien dengan cara yang disesuaikan dengan keberadaan lingkungan atau sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di PowerPoint terdapat beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bu Endang. Nah, di sini saya akan memaparkannya juga. Pertanyaan yang pertama, apakah bimbingan merupakan bagian dari konseling atau apakah konseling merupakan bagian dari bimbingan? Nah, saya akan menjawab secara pribadi dua pertanyaan sekaligus. Menurut saya, setelah saya baca definisi bimbingan dan konseling dan mengartikan atau meresapi apa itu bimbingan konseling atau definisinya, jadi dapat saya simpulkan dua pertanyaan di atas, yaitu konseling merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, di mana yang seorang atau konselor berusaha membantu yang lain atau klien untuk memecahkan masalah kehidupannya atau waktu yang akan datang. Yang kedua, fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan konseling. Di sini saya memaparkan 4 fungsi saja. Yang pertama, fungsi pencegahan, artinya usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah seperti berupa bantuan bagi siswa. Yang kedua, fungsi penyaluran, artinya membantu siswa untuk mendapatkan kesempatan penempatan pribadinya masing-masing, seperti kegiatan ekstrakurikuler apa yang dia inginkan, misalnya futsal, misalnya bola basket. Nah, fungsi yang ketiga itu fungsi penyesuaian, artinya membantu terciptanya penyesuaian terhadap siswa dengan lingkungan. Jadi siswa dengan lingkungan tersebut. Yang keempat, fungsi perbaikan. Nah, di sini bimbingan konseling berusaha untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Yang kedua, sasaran bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, sasaran bimbingan dan konseling di sekolah yaitu para siswa. Jadi, baik itu perseorangan yang bersifat individualistis yang mengutamakan kepentingan individu di atas segalanya. Jadi, sasaran bimbingan konseling itu di setiap sekolah yaitu siswa, setiap pribadi siswa. Yang ketiga, lingkup bimbingan dan konseling. Di sini saya memiliki 4 lingkup bimbingan dan konseling. Yang pertama itu segi fungsi, misalnya pengembangan, pencegahan, penyaluran, penyesuaian, dan juga perbaikan. Yang kedua, segi sasaran. Nah, segi sasaran ini menyerupai atau contohnya seperti seluruh siswa. Pelakunya itu seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, segi layanan. Segi layanan ini mencakup pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, layanan lain, alih tangan, dan penindaklanjutan. Dan yang keempat, segi masalah. Ini mencakup bimbingan pendidikan, bimbingan karir, serta sosial, pribadi, dan emosional. Nah, yang ketiga, asas-asas bimbingan dan konseling. Di sini ada 12 asas-asas bimbingan dan konseling, tetapi saya hanya menyebutkannya saja tanpa menjelaskan.
Nah, asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat kegiatan asas, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kekinian, yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan asas keterpaduan, yang kesembilan asas kenormatifan, yang kesepuluh asas keahlian, yang kesebelas asas alih tangan kasus, dan yang ke-12 asas Tut Wuri Handayani. Yang pertama, hendaknya berfokus pada individu atau siswa yang akan dibimbing tersebut. Yang kedua, membantu individu atau siswa tersebut menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Jadi, peran seorang guru bimbingan konseling selain daripada membimbing, mereka juga membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi mengurangi beban siswa. Yang keempat, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah adalah pelayanan bantuan untuk siswa baik itu per orang maupun per kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Karena pelaksanaan bimbingan konseling merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keseluruhan layanan pendidikan. Jadi, bimbingan konseling ini harus ada dan memang sangat penting di setiap sekolah, baik itu di SD, di tingkat SMP, tingkat SMA. Jadi, maka dari itu penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah itu sangat penting karena tujuannya agar tercapainya perkembangan yang optimal bagi setiap individu atau bagi setiap siswa atau setiap murid atau peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini tertuju pada siswa sebagai individu yang diberi bantuan. Yang kelima, peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Bimbingan dan konseling di sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab guru bimbingan konseling saja, melainkan guru mata pelajaran atau guru kelas juga sangat penting di sana. Jadi kehadiran dan peran guru kelas atau mata pelajaran dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu sangat diperlukan, sangat dipentingkan untuk layanan bimbingan dan konseling, sehingga bisa berlangsung dengan baik dan membuahkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga dari Miss Endang, yaitu setelah belajar materi di atas, ada kaitannya dengan prodi yang Anda ambil atau yang Anda pilih? Ya, ada, karena tertuju pada siswa SD. Dan siswa SD adalah pelaku utama yang harus diberikan bantuan atau didikan atau bimbingan yang baik agar membuahkan hasil yang maksimal. Pertanyaan yang terakhir, bertambahkah pengetahuan Anda? Ya, sangat bertambah. Demikianlah paparan hasil resume 1 yang dapat saya sampaikan.